Shalom anak-anak semuanya. Apa kabarmu hari ini? Pastinya luar biasa bersama Tuhan Yesus. Ya, kita akan belajar agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 5 dengan Miss Mega di sini. Apa yang akan kita pelajari di kelas 5? Untuk semester 1, kompetensi dasar yang akan kita pelajari bersama-sama adalah memahami bahwa semua manusia berdosa, sehingga perlu bertobat. Kita juga memahami karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Kalian akan menyajikan contoh cara hidup manusia yang sudah bertobat dan mempraktekkan cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus. Pelajaran pertama, setiap anak pasti sudah punya modul kan? Baik, kalian boleh buka modulmu di halaman 2. Pelajaran pertama, kita akan belajar bahwa tidak taat adalah awal dosa. Sebelum kita mulai belajar, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Lagunya Miss Mega ambil dari YouTube, linknya kalian boleh lihat di sini, kalian boleh buka di YouTube, kalian boleh pelajari. Tapi sekarang kita dengarkan dulu ya. Kita belajar bersama-sama. Yang sudah bisa lagu ini boleh menyanyi dengan keras di rumah. Yuk, kita akan mendengarkan lagu Taat bersama-sama. Siap? Ini dia. Iya, kita sudah belajar bersama lagu Taat, T-A-A-T, Taat. Tentunya kita mau seperti Tuhan Yesus ya, yang taat, yang tidak pernah memberontak. Kita juga mau dengar-dengaran kepada papa mama di rumah. Apa yang papa mama nasihatkan,
satunya anak-anak harus menurut pada nasihat orang tua. Ya. Nah, bagus sekali. Kita sudah belajar lagu dari YouTube. Kalau kalian masih mau mendengarkan lagu ini, boleh buka link yang ada di sini yang sudah Miss Mega sertakan, ya. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan sikap yang baik. Lipat tanganmu, tutup mata. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kami masih boleh belajar bersama-sama dengan anak-anak di rumah. Biarpun semuanya berada di rumah, kami tidak dapat berkumpul di sekolah, tapi kami percaya Tuhan menyertai kami setiap hari. Apapun yang kami kerjakan Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau belajar agama. Biarlah semua yang diajarkan oleh Miss Mega boleh dimengerti oleh anak-anak, dan tidak hanya mengerti, anak-anak dapat melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya anak-anak. Miss Mega ada pertanyaan nih ya. Menurutmu, apakah semua orang berdosa? Semua orang itu berdosa nggak sih? Iya, tidak. Kalau yang nakal berdosa, Miss. Kalau anak baik tidak berdosa. Oh, gitu ya. Bagaimana dengan bayi yang baru lahir? Berdosa tidak? Iya. Ternyata anak-anak, semua manusia itu berdosa. Bahkan ketika dia baru lahir, dia sudah berdosa. Bukan dosa karena perbuatannya, tapi dosa karena keturunan. Ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang dosa keturunan ini. Pertanyaan kedua, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Mengapa ya? Karena nakal? Karena tidak taat? Karena tidak menurut pada orang tua? Mengapa? Iya, betul sekali. Manusia jatuh dalam dosa karena tidak menuruti firman Tuhan. Ya. Nah, kita akan membaca dari Alkitab, dari kitab Kejadian 3. Anak-anak boleh buka Alkitabmu di rumah. Buka kitab pertama yaitu Kejadian. Lihat pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 24. Sudah ketemu? Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Itu judulnya, perikopnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Kita mau baca ya bersama-sama, mulai dari ayat yang pertama. Sudah siap? Yuk. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui
bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Itu sampai ayat yang ke-6 anak-anak. Kalian boleh teruskan baca sampai ayat yang ke-24. Ya, kita lihat di sini perempuan itu melihat. Ya. Kadang-kadang penglihatan kita itu bisa menipu kita. Kita melihat, oh kelihatannya baik. Kita melihat baik-baik saja. Tapi ternyata di balik itu kita tidak tahu ada apa. Ya. Di sini dikatakan di ayat 6, perempuan itu melihat bahwa pohon buah itu baik untuk dimakan. Loh, padahal kan Allah sudah berfirman, semua pohon-pohon yang ada di taman boleh dimakan, kecuali pohon yang ada di tengah taman. Berarti kalau Allah sudah berfirman tidak boleh, pasti itu ada sesuatu yang tidak boleh atau tidak harus kita ketahui, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Dia tidak taat pada perintah Allah. Ia mengambil buahnya, memakannya, dan memberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah, inilah awal manusia jatuh dalam dosa karena ketidaktaatannya. Ya, asal mula dosa yaitu dari Adam dan Hawa, dari manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Ya, dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Manusia menuruti keinginannya sendiri dan bukan menuruti kehendak Allah. Memang kita punya keinginan, banyak sekali keinginan, ya. Ingin selalu bermain, tidak mau belajar. Ingin tidur yang lama, tidak mau bangun pagi-pagi. Kita ingin makan yang enak-enak, tapi tidak mau sakit. Kita mau main air kalau mandinya lama-lama, ya, tapi tidak mau dengar nasihat orang tua. Seperti itu anak-anak. Ketidaktaatan itulah yang akan membuat dosa itu semakin bertambah, semakin bertambah. Ya, kita lihat dari Adam dan Hawa. Sebelumnya mereka hidup enak di Taman Eden. Kepingin makan tinggal petik dari pohon. Allah sudah menyediakan. Ya, hubungan mereka dengan Allah begitu eratnya. Mereka bisa bercakap-cakap dengan Allah, punya hubungan yang sangat dekat. Tetapi akibat ketidaktaatan, hubungan mereka dengan Allah jadi rusak. Mereka mengalami banyak kesukaran dan penderitaan. Dari situlah asalnya manusia serta keturunannya hidup dalam dosa. Jadi anak-anak sekarang mengerti kan kenapa bayi yang baru lahir itu sudah berdosa? Ya, karena mereka membawa dosa keturunan dari Adam dan Hawa.
ya. Nah, di modul kalian bisa baca lebih lanjut cerita Alkitab ini, atau yang punya Alkitab boleh baca Alkitabmu, yang tidak punya Alkitab boleh baca modulmu. Di sana sudah jelas sekali Miss Mega tulis ya, bagaimana dosa itu mulai masuk ke dalam manusia, yaitu manusia yang pertama, kemudian semua keturunannya juga disebut manusia berdosa. Sekarang kalian buka modulmu di halaman 5. Di sana ada ayat hafalan. Kalian hafalkan di rumah ya. Ayat hafalannya dari Roma 3 ayat 23. Ya, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Supaya kita tahu bahwa Allah yang begitu baik sudah menganugerahkan kita, memberikan kita begitu banyak kemudahan. Manusia diciptakan dari debu tanah, diberi hembusan nafas Allah sehingga hidup dan bisa memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Karena dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini kalian hafalkan di rumah. Lalu ada pendalaman materi. Ya, pendalaman materi nomor 1 sampai 5. Kalian boleh jawab. Jawab di modul dulu, ditulis, lalu kalian baca lagi. Baca modulmu, baca Alkitabmu kalau ada. Dicek jawaban yang di modul, kira-kira kalau sudah benar, kalian boleh ketik jawabannya saja di Microsoft Word. Ketik jawabannya saja, lalu kalian boleh kirim di TD Smart. Ya, nanti Miss Mega akan cek jawabanmu. Nah, di halaman 5 itu juga ada aktivitas penutup. Aktivitas penutup untuk pertemuan berikutnya, Miss Mega akan minta kalian untuk menceritakan secara singkat saja materi pelajaran yang diambil dari Kejadian 2 dan Kejadian 3. Jadi di rumah, kalau kalian punya Alkitab, kalian baca dari Kejadian 2 sampai Kejadian 3. Dibuat ringkasannya, ya. Lalu kalian ceritakan di rumah, mungkin dengan kakakmu, dengan adikmu, dengan papa, mama. Coba ceritakan secara singkat saja apa yang terjadi pada Kejadian 2 dan 3. Untuk anak-anak yang tidak punya Alkitab, jangan khawatir karena Miss Mega sudah tulis juga di modul, ada semua. Ya, kalian boleh baca modulmu baik-baik, lalu buat ringkasannya, tidak usah ditulis, diingat saja karena akan diceritakan kembali. Dengan kata-kata sendiri boleh. Ya, tidak harus persis seperti di Alkitab, tidak. Oke, jelas ya? Yang terakhir, di modul halaman 5, aktivitas penutup nomor 2 di sana ada buatlah doa pengakuan dosa yang sederhana. Tentunya anak-anak pernah ya melakukan dosa, melakukan pelanggaran terhadap orang tuamu, terhadap Tuhan. Nah, sekarang kalian buat doanya secara singkat. Bagaimana kalian mengaku dosa dan minta ampun kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Siap? Iya, tentunya ini tugas yang tidak berat. Kalau kalian rajin berdoa, kalian pasti tidak akan sulit menuliskan doa. Oke, untuk pertemuan kali ini, untuk pelajaran pertama, Miss Mega rasa cukup karena
Semuanya sudah jelas tertulis di modul. Kalian boleh baca modulmu lagi. Yang punya Alkitab boleh baca Alkitabnya. Ya, kalian akan mengerti ini. Terima kasih sudah bersama hari ini. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memberikan pengertian kepada anak-anak yang belajar di rumah, untuk mereka tetap taat kepada orang tua, untuk mereka tetap mengerti firman-Mu, perintah-perintah-Mu, untuk mereka selalu dengan sukacita melakukan tugas-tugas di rumah. Terima kasih ya Bapa, kami percaya firman-Mu selalu ada di dalam hidup kami untuk menuntun kami supaya setiap langkah kami selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, tetap di rumah anak-anak, jaga kesehatan yang baik, makan yang bergizi, minum air yang cukup, rajin cuci tangan, jangan lupa berdoa ya. Pasti Tuhan akan menyertai kita, melindungi kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita tetap bisa belajar dan bersukacita. Terima kasih sudah ikut kelas ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.